teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai setup Odoo versi 19. Langsung saja. Jadi dari menu Odoo saya akan buat satu company baru. PT Nutrifood. Kita boleh tambahkan gambar ya. Setelah save, kita balik ke settings. Pastikan di kanan atas sudah ada nama perusahaan. Menu general settings paling bawah, aktifkan developer mode. Setelah itu bagian sales, varian dan unit sudah dicentang, kemudian purchase sudah dicentang, inventory sudah, varian dan unit sudah dicentang. Kemudian di bagian manufacturing, pastikan work orders-nya sudah dicentang. Di menu accounting, kita akan gunakan account kita sendiri. Jadi kita import COA yang sudah terkirim. Dalam format Excel. Kita tes. Pastikan ada tulisan everything seems valid. Setelah itu kita import. Record successfully imported. Kemudian kita balik lagi ke settings. Masih di settings ya. Bagian accounting, default accounts. Bank suspense ini kita isi akun bank suspense. Kemudian income account penjualan. Kemudian expense account-nya cost barang terjual. Down payment-nya uang muka penjualan. Kemudian kita save. Kemudian di bagian teks kita bikin sales text-nya ya. Karena barang luar jadi kita bikin PPN keluaran. Amount-nya 10%. Terus akunnya keluaran. Kemudian bagian advanced options, text
grupnya PPL. Country-nya Indonesia. Setelah itu kita save. Selanjutnya VPN masukkan. Nomornya sama 10%. Account-nya masukkan. Country Indonesia. Kita save. Setelah itu selanjutnya kita bagian inventory valuation, virtual invoice cost methodnya average, inventory valuation, persediaan lainnya. Journal inventory WIP-nya pekerjaan dalam proses. Overhead, cost overhead, pabrik. Kita save. Setelah itu bagian default account. Sumber invoice-nya diskon penjualan. Kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk ke journals. Kita ke menu accounting. Ini kita save. Menu accounting. Pilih configuration journals. New. Nama customer invoice. Type-nya sales. Kedua, vendor bills. Type-nya purchase. Name-nya bill. Type-nya purchase. New. Bis jalan. Operation. Type-nya miscellaneous. New. Inventory valuation.
type-nya STJ. Cash. Cash saja. Kemudian bank, kembali lagi yang di cash. Sini ya, profit account-nya cash different again, cash different loss. Ini cash. Dan kita save kembali. Kembali lagi ke bank. Ini cash different gain. Ini bank deh. Kemudian kita save. Terakhir point of sale, type-nya sales, ini bagus. Save. Lanjut, kita mau bikin produk kategori. Configuration product categories. Oh, ini sudah ada sih. Bahan baku, material, persediaan barang. Jadi kita buat saja. Pertama, bahan baku, produksi, material, costing metodenya average, perpetual, add invoicing, kemudian kamu penjualan. Expense account-nya plus barang terjual. Stok account-nya persediaan bahan baku yang kita save. Selanjutnya persediaan dalam proses atau WIP. Closing methodenya perpetual, invoice account, penjualan. Expense account, cost barang terjual. Persediaan
dalam proses. Setelah itu kita save. Selanjutnya persediaan baru jadi finish good. Income-nya penjualan, expense cost barang terjual, kemudian ini persediaan barang jadi, kemudian kita save. Nah, di sini udah ada. Kemudian kita ganti nama supaya ininya ganti. Oke. Next kita mau input menu inventory. Tapi sebelum masuk inventory kita mau bikin warehouse. Sebentar ya. Balik lagi ke setting. Next kita mau input inventory. Tapi sebelum masuk inventory kita mau bikin warehouse. Kita klik configuration, warehouse, new, short name-nya save. Next kita mau bikin units and packaging. Kita klik configuration, terus units and packaging. Yang pertama BTL botol, reference, botol ya. Yang save. Sini sudah ada sih liter, sudah, kemudian quantity kilogram sudah ada. Kita mau delete yang double. Selanjutnya kita klik products, produk. Nah, new. Yang pertama kita membuat orange juice. Sales tentang purchase. Per botol per botol costnya 10.000. Sales price nya 15
Kategori persediaan barang jadi, company PT Nutrifood. Sudah. Nah, bagian inventory location ini kita mau inventory adjustment. Kita mau selanjutnya kita mau update quantity. Kita klik quantity, kemudian new. Sini tulis quantity-nya 1000. Enter. Selanjutnya kita cek di journal entries. Nah, di sini sudah ada tulisan posternya, jurnalnya, persediaan lainnya. Ada persediaan baru jadi. Kita balik lagi. Kita balik ke produk. Nih, kuantitinya sudah diupdate 1000. Selanjutnya filter water. Centang sales, cost-nya 1000 per liter ya. Kategorinya bahan baku produksi materials, company Nutrifood. Kemudian kita klik kuantitinya 50. Kita cek di nah, setelah di refresh sudah di jurnal 50. Selanjutnya kita balik ke produk. Selanjutnya produk ascorbic acid, purchase costnya 25.000. Kategori bahan baku produksi materials PT Nutrifood, quantity on hand-nya 20. New. Selanjutnya lemon. Nah, di sini lemon sudah kita input ya. Dia pembelian, kemudian costnya 30.000. Kategori bahan baku produksi, quantity on hand-nya 15. Next orange. Purchase, kemudian costnya 50.000.
per kilo. Kategori bahan baku material PT Nutrifood. Quantity on hand-nya 45. Yang terakhir botol. Purchase cost-nya 500 per botol. Purchase tax-nya kategorinya bahan baku produksi. Quantity on hand 100. Selanjutnya kita akan adjustment journal entries. Kita ganti jadi tanggal 1 Oktober. Sini kita sudah ganti 1 Oktober. Kemudian akunnya ini persediaan lainnya terhadap persediaan bahan baku. Kemudian kita post. Nah, masih di journal entries. Sekarang kita mau buat penyesuaiannya, jurnal akunnya. Jadi di sini udah ada penyesuaian saldo awal. Kita sudah input tanggal 1 Oktober. Jurnalnya inventory valuation. Akunnya saldo awal terhadap persediaan lainnya sebesar 13.300. Setelah kita post, kemudian kita cek trial balance. Nah, ini dia persediaan lainnya 13.300. Next, kita mau buat customer dan vendor. Jadi kita masuk ke menu accounting. Setelah itu customers, kemudian customers. Nah, di sini sudah kita input. Ada dapur UBS, Kremili, kemudian Betamart, Frescomart, dan pelanggan tunai. Nah, di Betamart ini ada saldo awalnya, invoice. Di sini kita sudah input juga. Invoice-nya 800.000. Journal items-nya penjualan terhadap piutang usaha. Kita balik lagi. Kemudian Frescomart. Ini ada invoice-nya. Ada saldo awal juga. Kemudian yang terakhir pelanggan tunai. Person, sales dan purchase-nya sama kayak tadi, 30. Payment terms-nya beda kali ini, intermediate payment. Kemudian piutang usaha terhadap hutang dagang. Oke, sudah. Sekarang kita akan masuk ke supplies, like vendors, kemudian
vendors, kita hilangkan bills, kemudian new. Pertama ada fresh fruits, sales and purchase 30 hari, payment termsnya 30 hari, account-nya piutang usaha terhadap hutang dagang masih sama. Next, kencana. Nah, kencana chemical ini sudah saya input sales and purchase-nya, kemudian jadi di sini sudah ada vendornya ya. Fresh fruit, kencana chemical, aqua bottling. Nah, sekarang kita akan bikin adjustment yang 2 juta tadi, yang harusnya dia masuk di saldo awal. Kita ke journal entries. Nah, di sini sudah saya input penyesuaian saldo awal piutang. Penyesuaian saldo awal piutang, kemudian akunnya penjualan terhadap saldo awal, karena kita mau adjustment sebesar 2 juta. Tanggal 1 Oktober, kemudian kita post. Lanjut, kita mau bikin fix asetnya. Masuk dari accounting, kemudian accounting dari sini, accounting assets. Yang pertama ada tanah. Di sini udah diinput juga acquisition-nya Januari 1, 2023. Non-depreciable value 60 juta. Depreciation account-nya tanah, expense account-nya beban penyusutan tanah. Duration-nya 0 years. Constant periods. Oke. Kita coba compute depreciation. Oh, karena dia tanah, jadi dia tidak terjadi penyusutan. Jadi kita langsung confirm saja. Oke. Next. Selanjutnya ruko, original value-nya 70 juta, not depreciable value-nya 5 juta. Kemudian tanggal Januari 1, 2023, durasinya 240 bulan. Kemudian akunnya gedung pabrik, fixed asset account-nya gedung pabrik, depreciation account-nya akumulasi penyusutan gedung pabrik, expense account-nya beban penyusutan gedung. Kemudian depreciation board 278.33 sesuai. Next, yang ketiga juicer, original value-nya 25 juta,
acquisition date-nya Februari 1, 2024. Kemudian non-depreciable-nya 2.500.000. Durasi 60 bulan. Ini akun-akunnya. Fixed asset account-nya peralatan pabrik. Depreciation account-nya akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Terus expense account-nya beban penyusutan peralatan. Next, komputer. Ini sudah saya input sih. Original value-nya 15 juta. Acquisition date-nya Januari 1, 2025. Not depreciable-nya value-nya 2.500.000. Ini akun-akunnya. Compute depreciation-nya 208.333 per bulan. Yang terakhir, asuransi dibayar di muka. Original value-nya 24 juta. Tanggal 1 Agustus. Kemudian durasinya 12 bulan. Jadi tidak ada ini depresiasi. Ini akun-akunnya. Asuransi dibayar di muka. Bukan asuransi. Setelah itu kita compute 2 juta per bulan. Oke. Sekarang kita cek di trial balance. Nah, di sini udah masuk jurnalnya. Oke, sekarang kita input beginning balance-nya. Terbuka dari menu accounting. Nah, di sini udah ya. Tadi menu accounting, kemudian dashboard, kemudian ada cash. Sini sudah saya input. Saldo awalnya 8 juta. Kemudian set akunnya, saldo awal. Sini sudah muncul rekonsilnya, berarti harusnya sudah terjurnal. Next, yang bank. Nah, di sini juga udah saldo awal bank, ada saldo awal. Set akunnya saldo awal. Sekarang kita akan jurnal manual sekaligus. Kita masuk dari accounting, kemudian journal entries. Oke. New. Ini sudah di input. Ini saldo awal aset tetap dan ini saldo awal aset tetap dan asuransi tanggal 1 Oktober.
Akun-akunnya asuransi diberi muka, tanah, gedung pabrik, peralatan pabrik, saldo awal. Ini nilainya 24 juta, 60 juta, 70 juta, 40 juta. Kredit totalnya 194 juta. Setelah itu kita post. Kemudian kita cek di trial balance. Nah, ini trial balance sudah ada ya. Asuransi di muka, tanah, gedung pabrik, peralatan pabrik. 40 juta. Kemudian kita mau jurnal manual. Ini saldo awal hutang ya. Nah ini ya, saldo awal hutang Oktober 1. Kemudian akunnya hutang listrik dan telepon 1 juta, hutang gaji 2.500.000, saldo awal 3.500.000. Setelah itu kita post. Nah, kemudian yang terakhir kita akan jurnal modal dan drive Tuan Evan. Jadi kita jurnal entries, langsung kita new. Nah, ini sudah saya input penyesuaian saldo awal dan modal. Kemudian ini akun-akunnya modal Tuan Evan sebesar 100 juta. Briefnya 1 juta, saldo awalnya 293.800, laba ditahan 164.400. Jadi total balance-nya 26.800. Nah, kita akan cek di trial balance. Oke, sini banknya sebesar 50 juta, kasnya 8 juta, piutang usaha 2 juta, persediaan bahan baku 3.300.000, persediaan barang jadi 10 juta, persediaan lainnya 13.300.000. Asuransi diberi muka, ada peralatan tanah, gedung pabrik tadi sudah ya, 40 juta. Oke, sekian proses setup kita. Intinya di sini yang saya dapat balance-nya 241.758.333.34. Sini 168, berarti 3.500, equity-nya 238. Ini trial balance-nya. Trial balance-nya ini.
Utang usaha 2 juta, persediaan bahan baku 3.300.000. Masih ada 2 juta sih. Ini sudah sesuai dengan surplus. Ini 11 juta. Oke, sekian dulu setup kita. Terima kasih.